Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang integrasi sosial. Kira-kira ada yang tahu nggak sih integrasi sosial itu apa? Nah, jadi integrasi sosial adalah proses penyusuan unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat, sehingga dapat menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang dimaksud tersebut meliputi perbedaan dalam kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma. Menurut Paul B. Horton, pengertian integrasi sosial adalah serangkaian proses sosial dan interaksi sosial terhadap semua kelompok etnis dan ras yang dapat bersatu sehingga menunjang kehidupan ekonomi dan budaya. Apa saja bentuk-bentuk integrasi sosial? Bentuk-bentuk integrasi sosial ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, integrasi sosial normatif. Bentuk integrasi yang satu ini dapat diartikan sebagai integrasi yang terjadi karena adanya norma dan nilai yang berlaku di masyarakat tersebut. Norma adalah suatu hal yang bisa mempersatukan masyarakat, meski mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Bangsa Indonesia dipersatukan dengan sebuah prinsip yang kita sebut sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, integrasi sosial fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Integrasi sosial ini mengutamakan fungsi dari masing-masing pihak yang ada dalam masyarakat. Indonesia yang terdiri dari beberapa suku dan fungsi masing-masing berintegrasi karena saling membutuhkan. Di antaranya, suku Bugis yang identik dengan pelaut difungsikan sebagai penyedia hasil laut dan suku Minang yang terkenal dengan kepiawaiannya dalam berdagang difungsikan sebagai penjual hasil laut tersebut. Dan yang ketiga, integrasi sosial korisip. Integrasi korisip merupakan bentuk integrasi yang tercipta karena adanya kekuasaan yang dimiliki penguasa. Itu artinya penguasa akan menerapkan cara-cara kekerasan atau disebut juga korisip. Contohnya, para pendemo berhenti rusuh ketika polisi menyemprotkan gas air mata kepada kerumunan pendemo. Kemudian, ada salah-salah integrasi sosial. Satu, tidak ada hambatan geografis seperti daerah yang sulit dijangkau. Dua, kebudayaan yang datang memberikan manfaat yang lebih besar bila dibandingkan dengan kebudayaan yang lama. Tiga, adanya persamaan dan unsur-unsur kebudayaan lama. Empat, adanya kesiapan pengetahuan dan keterampilan tertentu. Lima, kebudayaan itu bersifat kebendaan. Selanjutnya, ada faktor pendorong integrasi sosial. Inilah dia toleransi. Toleransi adalah satu alat penting dalam masyarakat yang dapat mendorong terjadinya komunikasi antara kebudayaan yang berbeda sehingga dapat tercapai suatu integrasi di antara mereka. Kesempatan yang seimbang dalam ekonomi. Masalah ekonomi seringkali menjadi faktor pemicu konflik. Maka dari itu, adanya kesempatan yang seimbang dan ekonomi dapat mempercepat proses integrasi sosial di masyarakat. Sikap saling menghargai. Suatu masyarakat yang memiliki atau menjunjung tinggi sikap saling menghargai akan lebih mudah untuk mencapai integrasi sosial. Misalnya, jika dalam kelompok masyarakat bersedia mengakui kelemahan dan kelebihan budaya dan cara pandang masing-masing. Unsur budaya yang sama. Unsur kebudayaan yang sama atau serupa seringkali lebih mudah mendekatkan atau menghilangkan potensi konflik. Suatu kelompok masyarakat yang mengetahui bersama unsur budaya dan kelompok masyarakat lainnya lebih mudah berdamai. Umumnya, mereka akan lebih cepat menghilangkan segala prasangka yang berpotensi menimbulkan konflik. Musuh bersama dari luar. Adanya musuh bersama dari luar cenderung memperkuat kesatuan masyarakat. Dalam situasi menghadapi ancaman, mereka akan bersatu untuk melawan musuh tersebut. Sehingga setiap kelompok atau golongan tersedia melepaskan sisi egois masing-masing demi menghadapi musuh bersama.
Bagaimana cara proses integrasi sosial? Nah, jadi proses integrasi sosial ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, akulturasi. Menurut Kaidah Trandikra, akulturasi adalah proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dalam kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing yang berbeda. Pada umumnya, akulturasi berlangsung tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan itu sendiri. Kedua, asimilasi merupakan suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Asimilasi ditandai dengan pengembangan sikap-sikap yang sama, walau terkadang bersikap emosional dengan tujuan mencapai kesatuan integrasi. Yang ketiga, akomodasi. Menurut Soeharjono Soekarno mengartikan akomodasi sebagai suatu proses usaha manusia untuk meredakan pertentangan dan mencapai kestabilan. Akomodasi di dalam masyarakat diharapkan dapat menyelesaikan pertentangan atau konflik tanpa menghancurkan pihak lawan. Dan yang kemudian, disintegrasi. Disintegrasi sosial adalah proses dalam interaksi masyarakat majemuk, di mana satu atau beberapa kelompok berupaya mengunggulkan identitasnya sendiri dan melakukan diskriminasi kepada pihak lain karena dianggap tidak melambangkan nilai yang dianggapnya benar. Lalu, apa dampak dari integrasi sosial dan apa saja dampaknya? Jadi, dampak dari disintegrasi sosial menurut Suryana dalam buku Perubahan Sosial Budaya tahun 2020, disintegrasi sosial terjadi akibat hilangnya ikatan kolektif yang menyatu antara anggota kelompok. Selanjutnya, ada beberapa dampak disintegrasi sosial, yaitu meningkatnya konflik sosial, hubungan sosial antar kelompok masyarakat menjadi tidak harmonis, tergantungnya integrasi sosial menjadi terancam, nilai sosial tidak diterapkan dalam kehidupan sosial. Nama gue dari SMA Jakarta, pengen wawancara bang ya? Boleh bang. Namanya bang siapa? Saya bang. Ayo bang ya. Bisa. Gue bang Rehat. Gue Rehat. Iya bang. Pengen wawancara sedikit boleh kan? Boleh ya. Ayo, ada yang pertanyaan pertama itu jual apa? Kenapa pertama kali kalian bisa temenan? Iya, kawan. Berdua nih. Iya, kenal tuh gimana? Dari SMP sih. Oh, teman SMP. Iya, teman SMP doang. Terus juga kenal sama dia tuh dari main futsal. Iya, iya. Gitu. Ada gak sih pernah tuh kayak hal yang bikin lu tuh berdua tuh berantem gitu? Ada gak sih? Nggak ada. Kayak selek gitu, kayak wah sikap ini gue nih dia nih. Aku gak ada berantem sih, kayak selek aja gitu. Nggak pernah. Oh gak pernah? Nggak pernah. Terus udah berapa lama tadi? Kalau dari sekarang udah berapa lama? Dari SMP udah 4 tahun ya? 3 tahun? Iya. Belum, masih ada lagi. Masih ada lagi, Jabar.